Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu semuanya serta sahabat-sahabat saya di channel YouTube? Tidak berasa kita sudah berada di penghujung akhir tahun ajaran 2023-2024 dan saat ini seharusnya kita sudah mulai mempersiapkan terkait tentang eh, capaian pembelajaran, kemudian tujuan pembelajaran, alur tujuan pembelajaran, serta modul ajar di tahun yang akan datang. Karena kenapa? Momentum liburan ini sebenarnya bisa kita gunakan sebagai refleksi dari tahun 2023-2024 untuk bisa dikoreksi atau diperbaiki di tahun ajaran 2024-2025. Karena yang namanya guru, kita berhadapan dengan murid-murid yang memiliki psikologis, kemudian juga zamannya yang selalu berubah. Apalagi di era milenial saat ini, perkembangan-perkembangan itu harus senantiasa kita perbaharui, sehingga ketika nanti kita belajar ataupun melakukan pembelajaran di kelas, kita bisa melakukan secara out of the box ataupun sesuai dengan hasanah ataupun sesuai dengan kearifan lokal di kelas yang kita ajar. Oleh karena itu, pada sesi kali ini, saya coba ingin menjelaskan terkait tentang capaian pembelajaran terbaru. Jadi, dari pihak kementerian, saya izin share screen dulu ya Bapak Ibu ya, biar lebih update. Nah, ini ada perubahan terkait tentang hasil keputusan Kepala BSKAP, Kementerian Pendidikan, mengenai capaian pembelajaran di mata pelajaran pendidikan Pancasila. Di sini saya sudah mendapatkan sebuah file dari teman saya yang berasal dari eh, Jepara. Nah, nanti akan saya jelaskan juga mengapa kita perlu berjejaring atau berkolaborasi untuk bisa memberikan hasanah-hasanah tambahan terkait tentang pembelajaran di kelas. Nah, ini saya dapatkan dari teman saya, MGMP di Jepara. Jadi saya punya komunitas yang namanya AGPPI, Asosiasi Guru Pendidikan Pancasila Indonesia. Dan beliau menge-share 3 perbandingan antara CP di tahun 2022, kemudian juga CP di tahun 2023, dan yang terbaru di CP tahun 2024. Nah, kita lihat di fase E terlebih dahulu, yaitu kelas 10. Di sini untuk terkait tentang Pancasila di fase E, antara 2024, 2023, dan 2022, sebenarnya bisa kita lihat secara detail Bapak Ibu. Di tahun 2024 yang warnanya kuning ini hampir sama dengan di tahun 2023. Ini kita bisa lihat yang warna merah, ini tahun 2023, ini sama persis terkait tentang capaian pembelajaran. Sehingga Bapak Ibu, TP ataupun ATP-nya bisa disamakan dan tidak ada perubahan. Kemudian, kalau kita eh, melihat di tahun 2024, kita bisa lihat kembali tadi kan terkait tentang eh, di elemen Pancasila. Nah, sekarang kita akan lihat di elemen yang berikutnya, yaitu di elemen eh, terkait tentang Bhinneka Tunggal Ika. Undang-undang dasar dulu, Bapak Ibu. Tadi Pancasila, sekarang yang kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 2000 tahun 1945. Di CP yang kedua ini, yaitu di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, di tahun 2024 ini ternyata lebih simpel Bapak Ibu.
dibandingkan dengan tahun 2023 ataupun tahun 2022. Untuk tahun 2023 dengan 2024, perbedaannya kalau di 2023 terkait tentang taat hukum, kalau di 2024 lebih ke arah peserta didik menerapkan perilaku taat hukum berdasarkan peraturan. Jadi ada tambahan mengenai peserta didiknya. Kemudian juga kalau di tahun 2023 ini lebih ke arah bagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku di masyarakat. Nah, di sini lebih difokuskan ke arah peserta didiknya, sehingga kita akan lebih gampang mengarahkan dan lebih banyak kepada problem based learning, sehingga nanti murid-murid bisa langsung memahami terkait tentang CP mengenai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian di CP Bhinneka Tunggal Ika antara 2024, 2023 dengan 2022 sebenarnya di sini hanya ditambahkan peserta didiknya saja Bapak Ibu. Jadi antara 2023 dengan 2024 CP-nya hanya ditambahkan kata peserta didik saja. Kenapa sekarang ada tambahan peserta didik? Sehingga kita bisa lebih fokus terkait tentang pembuatan TP, ATP, sampai modul ajar. Dan yang terakhir di fase E, CP yang keempat terkait tentang NKRI, ini pun sama, hanya ditambahkan kata peserta didik saja. Sehingga nanti ketika kita membuat TP ataupun ATP-nya bisa lebih detail. Nah, itu Bapak Ibu terkait tentang perbedaan antara CP tahun 2024 dengan 2023 dan tahun 2022 di fase E kelas 10. Kemudian kalau untuk fase F, kelas 11 dan kelas 12, ini pun sama. Terkait tentang Pancasila, CP pertama, kita bisa melihat ternyata ada perbedaan antara tahun 2024, 2023 dengan 2022. Kalau di tahun 2024 ini ada kata-kata tambahan peserta didik. Ini sama seperti fase E kelas 10. Kenapa selalu ada kata peserta didik di awal CP? Karena ketika kita menyusun tujuan pembelajaran, alur tujuan pembelajaran, dan modul ajar, kita bisa langsung direct kepada peserta didik. Apa yang memang kita inginkan dari pembelajaran di kelas terhadap murid-murid kita. Itu Bapak Ibu terkait tentang perbandingannya. Jadi tolong nanti di tahun ajaran baru kita menggunakan SK Kepala BSKP nomor 32 tahun 2024. Sehingga dasar hukumnya jelas. Karena ketika sudah ada peraturan yang baru, maka peraturan yang lama akan hilang. Itu aja kali Bapak Ibu yang ingin saya sampaikan. Dan insya Allah tahun ataupun minggu depan saya akan menjelaskan terkait tentang kolaborasi. Karena yang namanya guru harus senantiasa kolaborasi dan bisa bekerja dalam komunitas. Karena kita bisa saling berjejaring dan kita bisa saling sharing pengalaman. Sehingga apa yang bagus di pembelajaran Bapak Ibu bisa saya terapkan. Begitupun sebaliknya. Mungkin itu aja kali Bapak Ibu. Apabila Bapak Ibu ingin bertanya ataupun memperoleh data-data terkait tentang CP, TP, ataupun ATP bisa kita berkomunikasi via email. Silakan berkomunikasi dengan saya via email, nanti akan saya kirim terkait data-data tersebut. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila.